warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dolvis Wililesu, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar pada SMA Negeri 1 Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Cendrawasih. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pelapukan menggunakan model PBL di kelas 10 lintas minat geografi SMA Negeri 1 Mimika. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Berdiri. Salam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Silakan duduk. Pak Guru minta satu orang siswa mewakili kamu semua untuk berdoa mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Niko, silakan. Berdiri. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menyebutkan antara agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari kelas ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Berkati Pak Guru akan mengajar kami hingga selesai. Tuhan itu semua kami. Terima kasih Niko. Silakan duduk. Anak, kamu minta perhatian dulu untuk Pak Guru mengabsensi kehadiran kamu di hari ini. Alpari, Hadir Pak. Alfrianto, Hadir Pak. Antoni, Hadir Pak. Ananta, Hadir Pak. Ryan, Hadir Pak. Kevin, Hadir Pak. Raihan. Hadir Pak. Semua hadir ya? Baik. Kita ketemu lagi dengan pelajaran kita di hari ini. Masih ingatkah kamu dengan pertemuan sebelumnya? Masih Pak. Ayo, siapa yang tahu sebelumnya kita materinya apa? Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai tenaga endogen. Di mana tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Ya. Tektonisme ini merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan patahan, dan juga vulkanisme yaitu gejala kegunungan apian, dan seisme merupakan gempa bumi. Nah, terima kasih Antoni, kita berikan tepuk tangan dulu. Selain tenaga endogen sebagai bentuk muka bumi, ada satu tenaga lagi. Apa itu tenaganya? Tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Saya Bro. Ya, silakan. Jadi tenaga eksogen adalah tenaga pengubah permukaan bumi yang merupakan bentukan dari hasil tenaga itu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Selain tenaga endogen, tenaga eksogen juga adalah tenaga yang mengubah ke muka bumi hasil bentukan tenaga endogen. Hari ini kita lanjut materi kita tentang tenaga eksogen. Tenaga apa? Eksogen. Ya. Pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami definisi dari pelapukan, jenis-jenis pelapukan, proses pelapukan, dan dampak pelapukan terhadap kehidupan. Lalu apa itu pelapukan? Bicara tentang pelapukan, nanti kita akan simak video pembelajaran yang Pak Guru sudah siapkan.
sebelum video pembelajaran ini Pak Guru putarkan untuk kamu simak bersama, Pak Guru pastikan hari ini kamu siap menerima pelajaran ini dan kamu akan memahami materi ini setelah kamu ikuti proses pembelajaran ini. Oke? Sebelum video Pak Guru putar, Pak Guru minta supaya kamu dikelompokkan dalam 3 kelompok diskusi. Kelompok diskusi kita ada 3. Untuk mempermudah proses pembagian kelompok, nanti satu kelompok di sebelah sini, satu kelompok di sebelah sini, satu kelompok juga di sebelah sini. Ready? Oke. Nanti kamu akan ada di kelompok pembelajaran seperti yang tadi Pak Guru bagikan. Sebelumnya kamu simak video berikut ini dulu ya. Ya Pak. Di channel kita pada semester ini kita akan belajar mengenai proses tenaga subjek dan tenaga terhadap kehidupan. Jadi kemarin kita belajar itu ada mekanisme, mekanisme dan mekanisme. Sekarang kita belajar mengenai tenaga subjek. Nah, dalam tenaga subjek sendiri nanti ada 4 subnya. Yang pertama adalah melakukan, kemudian erosi, kemudian ada yang namanya testing, dan ada implementasi atau pendataan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pelakukan. Jadi materi pertama tentang pelakukan, kita berikan pelakukan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama kita bahas mengenai konsep dasar tenaga subjek. Nah, jadi yang namanya tenaga subjek itu adalah tenaga yang berasal dari luar, yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi. Nah, jadi nanti ada beberapa agen membentuk tenaga subjek. Yang pertama air, kemudian yang kedua ada yang namanya angin, ada organisme, sinar matahari, dan es. Itu adalah agen membentuk tenaga subjek. Yang pertama kita bahas mengenai pelakukan. Nah, jadi pelakukan itu adalah perusakan batuan akibat pengaruh cuaca, kemudian temperatur, air, dan organisme. Nanti ada cuaca, temperatur, air, dan organisme. Nah, jadi proses pelakukan itu nanti banyak macamnya ya, jadi banyak macamnya. Yang pertama adalah pelakukan fisik ya, fisik atau mekanis. Nah, jadi pelakukan fisik atau mekanis itu nanti batuan akan mengalami yang namanya kerusakan fisik. Jadi batuan itu nanti berukuran besar, kemudian menjadi kecil, dan batuan yang berukuran kecil itu nanti akan menjadi halus. Itu adalah pelakukan fisik. Nah, jadi pelakukan fisik itu nanti bisa terjadi karena yang pertama adalah perbedaan temperatur yang besar, yang pertama. Kemudian yang kedua, membekunya air tanah atau air hujan dalam pori-pori batuan. Kemudian yang ketiga, mengkristalnya air garam. Nah, jadi jika air tanah itu mengandung garam pada suhu tinggi, air akan menguap dan garam akan mengkristal. Nah, dia kristal garam berbentuk tajam dan dapat merusak lapisan batuan di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah erosi di daerah. Itu kalau yang terkait melakukan. Kemudian yang kedua ada yang namanya pelakukan organis. Nah, jadi pelakukan organis ini nanti pelakukan yang disebabkan oleh organisme bakteri, nah, kemudian jamur, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah pelakukan organis. Nah, jadi pelakukan organis
nanti bersifat yang pertama kimiawi, kemudian yang kedua itu juga bersifat organik. Nah, jadi pelapukan organik itu nanti berupa penjalaran akar tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak batuan sekitarnya. Itu kalau yang pelapukan organik. Kemudian yang pelapukan kimiawi nanti terjadi akibat asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan. Ya, dari ketika misal darah mineral. Nah, jadi asam-asam ini nanti bersifat merusak batuan sehingga mendorong yang namanya pelapukan. Itu adalah pelapukan organik. Ya, jadi pelapukan nanti disebabkan pertumbuhan dapat bersifat organik sama kimiawi. Selanjutnya ketiga ada yang namanya pelapukan kimiawi. Nah, jadi pelapukan kimiawi itu nanti batuan mengalami perubahan secara kimiawi. Jadi pelapukan ini terjadi akibat pengaruh air kemudian didorong oleh temperatur yang tinggi. Jadi nanti air yang banyak mengandung zat asam arak itu nanti dapat dengan mudah melarutkan yang namanya batu, terutama batuan kapur ya. Nah, jadi nanti peristiwa pelarutan ini nanti akan menimbulkan yang namanya gejala kars atau kapur. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama adalah bori, kemudian dua dari sini di dalam tanah, kemudian yang ketiga yang namanya starfit dan kami. Nah, jadi pelapukan yang banyak terjadi di Indonesia adalah pelapukan kimiawi. Nah, kenapa? Karena hal ini disebabkan tingginya curah hujan. Jadi air hujan nanti memudahkan terjadinya pelapukan kimiawi. Oke, terima kasih. Ini yang bisa disampaikan pada video kali ini. Kalau punya manfaat, jangan lupa untuk like, share, komen. Setelah menyimak video tadi, pertanyaannya muncul, mengapa bisa terjadi pelapukan? Ayo, mengapa bisa terjadi pelapukan? Ya, Godwin, silakan. Pelapukan terjadi karena 3 faktor. Pertama itu ada faktor mekanis atau faktor fisik. Ya. Yang kedua ada faktor kimiawi. Dan yang ketiga ada faktor biologis. Ya. Sama. Yang pertama ada faktor mekanis atau fisik. Yang kedua ada faktor kimiawi. Dan ketiga ada faktor biologis seperti yang dikemukakan oleh Godwin tadi. Nah, ada kasus yang nanti kemudian kamu diskusikan di kelompok. Mengapa bisa terjadi pelapukan pada candi-candi? Nah, ini sebuah kasus yang akan kamu diskusikan. Pelapukan apa yang terjadi pada batuan-batuan candi tersebut? Oke? Sekarang kamu mengelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kamu bagi tadi. Silakan. Tadi atau LKPD yang akan dikerjakan di setiap kelompok berdasarkan materi yang sudah kamu uraikan lewat video tadi. Dan dalam LKPD ini ada masalah yang kemudian kamu identifikasi melakukan apa yang terjadi pada masalah tersebut, yaitu pelapukan yang terjadi pada candi-candi. Oke, ini kelompok 3 dan KPD-nya ya. Kelompok lagi. Pusaka abadi nan jaya.
Oke, baik. Setelah kamu sudah diskusi di kelompok kamu masing-masing dan kamu telah menemukan jawaban atas masalah yang diidentifikasi lewat pelapukan pada candi, maka selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasi hasil kerjanya di depan. Kita akan mulai dengan kelompok 1. Oke, kelompok 1, aku minta untuk ambil bagian di depan, 2 orang untuk mewakili kelompok. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasi ya. Silakan kelompok 1. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi tentang atau masalah tentang pelapukan yang terjadi pada candi. Mungkin hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu bernama Lydia. Oke, jadi seperti yang kami telah diskusikan, di sini kami telah identifikasi yang kira-kira kalau yang terjadi pada batuan candi itu disebabkan oleh pelapukan apa. Dan di sini kami sudah mendiskusikannya. Menurut kami, pelapukan pada batuan candi itu disebabkan oleh pelapukan biologis. Nah, itu pelapukan biologis pada batuan candi itu contohnya seperti kayak pertumbuhan lumut yang menempel pada batuan candi, melepaskan berbagai jenis senyawa asam yang dapat melarutkan batu di mana lumut tersebut tumbuh. Nah, senyawa asam yang paling berperan dalam pelapukan batuan oleh lumut itu seperti kayak oksalat dan asam fusinat. Di sini juga kami sudah mencari tahunya bagaimana sih proses terjadinya pelapukan pada candi. Dan di sini kami telah mengidentifikasi. Nah, pelapukan yang terjadi pada batuan candi itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ialah faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor biotik itu pada pelapukan batuan candi itu disebabkan oleh 2 pelapukan itu, pelapukan biologis atau organisme. Contohnya itu seperti yang telah kami sebut tadi, kayak pertumbuhan lumut pada batuan candi. Terus kalau pelapukan kedua yaitu faktor non biotik, yaitu kondisi batu candi yang berada di alam terbuka menyebabkan candi menerima paparan sinar matahari secara langsung dan dapat terkena air. Air hujan yang berasal dari air rendesan dan air kapiler merupakan masalah yang dialami oleh candi karena dapat menyebabkan pelapukan pada dinding batu candi. Selain itu, suhu ekstrim juga berdampak pada proses pelapukan batuan candi. Nah, setelah yang kami bahas tadi, dampak apa sih yang dapat terjadi dari pelapukan tersebut? Nah, dampak yang terjadi itu seperti yang pertama, struktur batuan candi itu menjadi rusak. Terus yang kalau kedua, candi kehilangannya itu nilai historisnya. Terus yang selanjutnya, bagaimana solusi untuk mengatasi dampak tersebut? Nah, solusinya untuk mengatasi dampak tersebut tuh yaitu pertama tuh kita melakukan pembersihan pada batuan candi secara berskala. Terus yang kedua, memastikan setiap bangunan candi tidak dihinggap atau ditumbuhi lumut yang dapat mengancam kekokohan dan struktur batuan candi. Terus yang terakhir, dengan demikian
demikian proses pelapukan pada batuan candi tidak bakal terjadi ketika kita melakukan solusi yang tersebut. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk Oke, baik, terima kasih Lydia sudah membawakan hasil diskusi kami mengenai masalah yang kita dapatkan yaitu pelapukan yang terjadi pada candi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih belum memahami, ada yang ingin bertanya? Oh, kelompok 3 sekarang. silakan berdiri sebutkan nama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Karyani dari kelompok 3. Di sini saya hanya ingin Suaranya boleh bisa digendangkan, Nak? perkenalkan, nama saya Dianita Aryani dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan atau ingin meminta penjelasan ulang mengenai bagaimana langkah atau kebijakan pengelola candi untuk mencegah terjadinya proses pelapukan biologi terhadap batuan candi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Di sini saya akan menjawab bagaimana sih solusi untuk mengatasi supaya pelapukan yang pada candi. Nah, solusi yang pertama itu yang harus dilakukan yang pertama itu melakukan pembersihan pada batuan candi secara berkala. Terus yang kedua, memastikan setiap bangunan candi tidak dihinggap atau ditumbuhi lumut yang dapat mengancam kekokohan dari struktur batuan candi. Nah, itu dua cara untuk mengatasi pelapukan pada batuan candi. Baik, bisa diterima? Terima kasih. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih ketua dan moderatornya. Ya, setelah mendengar penjelasan dari kelompok 1, hasil presentasinya bagus. Selanjutnya Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasi hasil diskusi mereka atas masalah yang terjadi pada pelapukan candi. Silakan kelompok 2 perwakilan. Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelumnya di sini saya Alvario sebagai sekretaris dari kelompok 2 dan sekaligus moderator yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang kami bahas dan kami diskusikan, dan untuk materinya nanti akan disampaikan oleh ketua kelompok kami yaitu Alfian. Ya, untuk pertanyaan pertama adalah tentukan jenis pelapukan yang terjadi pada kasus tersebut. Ya, jadi seperti yang ditanyakan tadi, menurut kelompok kami, kelompok 2, jenis pelapukan yang terjadi pada candi tersebut terdapat 2 jenis pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan organik atau biologis, dan yang kedua pelapukan organis. Secara pelapukan biologis dapat dilihat dari beberapa tempat kasus bahwa terdapat lumut pada dinding-dinding atau tembok candi sehingga merusak struktur batuan batu dan terjadilah pelapukan biologis di situ. Dan kedua, pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik terjadi di mana di candi terdapat perbedaan suhu dan kondisi cuaca dan iklim yang silih berganti dan berpengaruh pada proses pelapukan batuan candi. Ya, untuk topik kedua adalah bagaimana proses terjadi pelapukan terhadap candi-candi di Jawa Timur. Jadi pada kasus-kasus ini terdapat, menurut kelompok kami, terdapat empat penyebab proses terjadinya pelapukan pada candi. Jadi yang pertama ada kondisi batuan candi yang kotor atau tidak bersih. Yang kedua ada keadaan curah hujan yang begitu tinggi sehingga lumut, proses pertumbuhan lumut terjadi secara begitu cepat. Dan yang ketiga, lumut yang tumbuh pada dinding atau batuan candi terdapat senyawa kimiawi yang dapat merusak struktur batu. Dan yang terakhir, yang keempat, cuaca dan iklim yang tidak mendukung pada sekitaran candi dan mempercepat proses pelapukan yang ada. Baik, topik ketiga adalah apa dampak yang terjadi dari pelapukan tersebut. Jadi terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat pelapukan yang terjadi di candi. Seperti misalnya candi yang kita ketahui sebagai cagar budaya kehilangan nilai estetika dan nilai kebudayaannya karena terdapat pelapukan yang merusak candi tersebut. Yang keempat yaitu partisipasi pengunjung dan pada candi semakin berkurang karena kita tahu
pengunjung mengunjungi candi karena nilai estetika dan nilai historisnya. Ketika itu hilang, maka pengunjung tidak akan berminat lagi untuk datang ke candi tersebut. Yang ketiga, nilai sejarah yang ada pada candi akan hilang karena kita tahu pada candi ada tulisan-tulisan atau relief-relief yang dibuat pada zaman dahulu akan hilang terjadi akibat pelapukan tersebut. Ya baik, topik yang terakhir adalah bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut kelompok kami, solusi dalam mengatasi agar pelapukan tersebut dapat diatasi, agar pelapukan tersebut dapat diatasi. Yang pertama adalah candi sebagai cagar budaya dapat dirawat terus kelestariannya dengan cara melakukan pembersihan yang rutin pada batuan candi dan pada instansi-instansi yang terkait dalam pembersihan ini terus melakukannya secara berkala sehingga dapat menahan air yang masuk ke dalam pori-pori batuan candi sehingga tidak dapat lagi terjadi pelapukan yang ada di batuan candi. Sekian dari presentasi materi kami. Ya baik, mungkin ada yang kurang jelas. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, dari presentasi kelompok 2 tadi, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Oke, silakan. Apa 5 batuan yang dipakai dalam membuat candi? Baik, terima kasih kelompok 1 untuk pertanyaannya dan pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok kami. Silakan. Jadi yang tadi ditanyakan batuan apa yang digunakan dalam batuan apa yang digunakan untuk membuat candi. Jadi candi terbuat dari batu hitam atau yang disebut dengan batu andesit. Batu andesit merupakan batuan beku yang keluar akibat vulkanik erupsi. Jadi dengan kata lain, batuan candi ini terbuat dari batuan beku dan terbentuk dari lava yang membeku pada saat keluar ke permukaan. Jadi batuan apa yang menyusun candi, batuan andesit beku yang terbuat dari lava yang keluar dari dalam bumi ke permukaan. Baik, sekian jawabannya apakah bisa diterima? Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami atau masih ada lagi yang mau bertanya dari kelompok 3? Yang tidak ada, baik jika tidak ada, sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk dapat mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Rizka Ahmadullah sebagai moderator dan orang yang akan membacakan pertanyaan yang telah diberikan dan Golpin sebagai orang yang akan menjelaskan hasil diskusi kami. Baik, pertanyaan pertama, tentukan jenis pelapukan yang terjadi pada kasus tersebut. Oke, pada kasus tersebut kita tahu kalau yang terkena pelapukan itu candi. Jadi pelapukan yang terjadi yang sudah kami identifikasi ada 2, yaitu pelapukan biologis dan pelapukan fisik. Kenapa 2 ini? Karena kita tahu pertama kalau batu itu selalunya dia terjadi pelapukan karena lumut. Selain itu juga faktor yang lain adalah hujan. Oke. Dan cuaca iklim juga berperan penting pada air hujan yang jatuh ke dalam candi sehingga menyebabkan pelapukan pada candi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses terjadinya pelapukan terhadap candi-candi di Jawa Tengah? Oke. Proses yang pertama yaitu lumut tumbuh pada dalam pori-pori candi. Jadi pada batuan candi ini ada pori-porinya. Jadi lumut itu pertama bakal tumbuh di situ. Nah, kemudian didukung oleh curah hujan di Indonesia yang seperti kalian tahu kalau curah hujan di Indonesia itu sangat kuat gitu. Jadinya hujan dukung supaya dia tumbuh terus gitu.
Lalu senyawa kimia pada lumut itu dia yang menyebabkan batuannya menjadi lapuk. Berikutnya pertanyaan ketiga. Apa dampak yang terjadi dari pelapukan tersebut? Oke, dampaknya sudah jelas, dampaknya negatif. Jadi dampak yang pertama yaitu sebagian dari candi itu bakalan rusak, sehingga para orang-orang wisatawan yang datang itu bakalan berkurang karena menurut mereka tuh candinya udah kehilangan nilai estetisnya lagi karena sebagian dari candinya udah rusak. Dan kemudian dalam keadaan tersebut, jika pelapukannya akan dibiarkan terus menerus seperti itu, nilai sejarahnya bakalan hilang. Pertanyaan terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya yang pertama sudah jelas, harus dibersihkan secara rutin. Karena debu dan kotoran yang tinggal pada candi itu mendukung adanya lumut yang tumbuh pada candi. Yang kedua itu memastikan untuk bangunan candi dapat dilakukan revitalisasi agar terus terjaga kelestariannya pada cagar budaya. Yang ketiga itu penutupan pori-pori pada candi yang saya sudah jelaskan tadi. Pori-pori candi itu yang menyebabkan punya lumut. Jadi pori-pori candi ini harus ditutup dengan cat khusus supaya mencegah punya lumut lagi. Baik, seperti yang dijelaskan Goldwyn, apakah ada dari kalian yang kurang memahami atau ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Oke, silakan. Baik, saya Asia Kemasode, wakil kelompok 2 ingin bertanya, apa langkah dan kebijakan yang dilakukan dalam mencegah pelapukan yang terjadi dalam candi? Langkah dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pengelola dengan mencegah proses pelapukan. Oke, akan saya jawab pertanyaan dari Pak Rian. Jadi sesuai dengan jawaban nomor 4 kita tadi, langkahnya yaitu batuan candinya harus dibersihkan secara rutin supaya debu dan kotoran yang mendukung pertumbuhannya lumut itu berkurang. Kedua itu memastikan bangunan candi dapat dilakukan revitalisasi agar terus terjaga dan kelestariannya di cagar alam. Yang ketiga yaitu penutupan pori-pori pada batuan candi itu supaya mencegah tumbuhnya lumut pada batuan. Nah, jika kalian masih ditanya yang sangat mungkin dilakukan atau yang sangat mudah untuk dilakukan pada pencegahan pekerjaan yang dilakukan pada candi. Kalau menurut saya, pokoknya itu sesuai yang kita bilang tadi, yaitu pencegahan 3, yaitu melakukan pembersihan pada batuan candi dengan menutup pori-pori dengan cat khusus supaya lumut itu tidak tumbuh pada pori-pori. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan kelompok 3. Nah, kesimpulan dari diskusi tadi lewat presentasi disampaikan oleh kelompok masing-masing bahwa pelapukan yang terjadi pada candi yaitu karena faktor biologis dan cuaca dan iklim, yaitu pelapukan biologis dan pelapukan mekanis yang terjadi. Hal itu sangat memungkinkan pada batuan candi itu mengalami proses pelapukan yang begitu cepat akibat dari lumut yang menempel pada candi. Dan itu berdampak pada kehidupan manusia. Kenapa? Karena aktivitas kunjungan ke candi itu akan berkurang dan nilai estetika pada candi itu akan hilang atau menurun. Nah, untuk mencegah itu maka pengelola atau pemerintah terkait melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembersihan pada candi, seperti kelompok 2 tadi bilang bahwa candi harus batuan candi itu harus dicat dengan cat khusus untuk tidak memungkinkan pori pada batuan itu ada sehingga lumut itu bisa tumbuh dan berkembang. Oke, jadi anak-anak pada prinsipnya pelapukan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Di sekitar kita tentu kita akan melihat
fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar kita, pelakukan yang terjadi. Dan karena itu pelajaran ini biarlah memberi makna bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam setiap hari aktivitas kita, bahwa dalam kehidupan kita ada faktor yang disebut tenaga eksogen yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oke ya? Setelah pembelajaran tadi, maka Pak Guru akan memberikan penilaian tertulis kepada kamu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah kita pelajari. Jadi ada pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda yang akan kamu kerjakan dalam waktu yang singkat, dan setelah itu dikumpulkan. Di atas meja. Oke, silakan bekerja. Baik anak-anak, kalau sudah hasil tesnya boleh dikumpulkan ke depan. Mulai dari sini. Baik. Untuk materi pelampungan selesai hari ini. Aku akan evaluasi hasil penilaian ini untuk melihat ketercapaian pertemuan kita hari ini. Lalu minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yaitu erosi. Kelanjutan dari materi tenaga eksogen yaitu erosi. Aku harap kamu siapkan diri kamu untuk ketemu minggu depan dengan materi erosi dengan pembelajaran yang lebih mengasihkan. Oke ya? Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik kadang-kadang kita akan mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan doa. Baik teman-teman, silakan berdiri. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengikuti pembelajaran kita ini dengan kita berdoa menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dulu. Ucapkan terima kasih. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya.